Kami sambung, saudara, perbincangan kami mengomentari apa yang terjadi kemarin sebagai sidang terhadap Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ada Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer, dan juga Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, kalau melihat ya, dan kemudian kita perjelas tadi di bagian pertama kita ngobrol ya, berarti ada tiga hal yang kemudian kita bilang kejutan lah ya dari jalannya sidang perdana kemarin, pembacaan dakwaan terhadap Richard Eliezer. Kuasa hukum tidak eksepsi, hanya dengan catatan-catatan. Kemudian ada permintaan maaf dari Eliezer kepada pihak keluarga. Kemudian, nah ini yang saya mau bahas nih, kuasa hukum nih, Bung Roni dan kawan-kawan juga meminta untuk kepada majelis hakim agar segera menuju ke cross check atau pemeriksaan para saksi dengan menyebut FS dan PC untuk bisa segera dihadapkan dengan Eliezer. Bagi saya ini sebuah challenge, tantangan begitu kepada pihak lawan untuk segera, bahasa saya tadi to the point saja, kita langsung di sana aja gitu, pembukaannya cukuplah, kira-kira begitu. Ini ada opini publik yang kemudian juga pasti bisa terjadi bahwa bahasanya saya, kira-kira saya menangkap termasuk dalam perbincangan kita pagi ini adalah Eliezer ingin mengatakan begitu, saya benar kok, saya berani, kita adu saja gitu, siapa yang benar siapa yang salah. Kang Asep. Ya, kita sering mendengar tuh tagline KPK dulu kan, jujur tuh hebat. Ya. Itu kan tagline KPK loh itu. Oh. Nah, jadi ketika dia berani, berarti apa? Ada kejujuran, ada kehebatan, ya. Dan dia harus mempertaruhkan. Saya sejak awal juga konsisten gitu kan. Artinya apa? Ketika yang ditantang untuk ya bersaksi, kan Eliezer sebagai terdakwa, di lain pihak itu mereka sebagai terdakwa, dan mereka menyangkal, kan, baik di eksepsi maupun di pernyataan-pernyataan. Ya. Ya. Nah, sekarang justru kan publik melihat di ruang sidang. Kan yang berhak menilai itu kan kalau di luar boleh, siapapun publik boleh menilai. Tapi di ruang sidang adalah hakim yang menilai. Ketika fakta persidangan ingin diungkap dan diminta oleh seorang barada, ya, terhadap bekas atasannya, seorang jenderal, wah itu berat bagi saya. Ya, kalau berandai sedikit, kalau Kang Asep menjadi kuasa hukum dari FS dan PC, ini akan diterima tantangannya? Atau Ya, Anda punya strategi lain, saya mundur-mundurin? Ya, kita kan tahu sejak awal bagaimana FS. Tapi kira mungkin kita tunggu konferensi pers lagi lah. Ini konferensi pers, nanti konferensi kita mendengar. Kan itu kan di luar. Tapi kalau ini karena sudah di ruang persidangan, harusnya, sekali lagi harusnya ya, sekali lagi kalau saya, kalau benar tadi kan, benar itu karena memang menjunjung, ya yang di tengah kemunafikan tadi saya katakan, ketika sidangnya nanti hari Kamis, depan majelis saja karena majelisnya sama. Jawab, mohon majelis saya minta disaksikan di yang pertama besok. Biar saya menghadapi Baradae. Wah itu jantan itu. Oke, jadi kira-kira bisa seperti itu sebenarnya ya? Kira-kira. Ya, bagaimana penasihat hukumnya? Oke. Berani nggak? Jangan beraninya. Ya. Ya gitulah. Sedikit berandai-andai karena Kang Asep juga pernah jadi hakim. Kalau Anda majelis hakimnya dikabulkan permintaan dari kuasa hukum Eliezer ketika mengajukan seperti ini dalam rangka mempercepat persidangan kan, Kang Asep? Ya, tadi Mas Wahyu saya katakan. Apa pertimbangan nanti saksinya siapa yang pertama, siapa yang ini itu majelis hakim kan nanti yang menentukan, itu apa pertimbangannya biasanya, Kang? Bukan Mas Wahyu, justru karena yang mendakwa itu jaksa, beban pembuktian ada pada jaksa. Jadi jaksa yang mengajukan. Bukan hakim yang memilih. Jadi kita juga hakim pada nggak tahu di ruang sidang itu besok mudah dirikan siapa. Ya. Ini kan ada daftar saksi. Nah, tapi biasanya sekali lagi ada beberapa hakim, sudahlah ini nggak perlu, udah ini aja karena persoalannya pembunuhan, kejadiannya sini. Coba Pak Jaksa saring beberapa, nanti jaksa katakan siap majelis, kami akan menghadirkan ini. Kalau yang kupret gitu ya, yang nggak penting-penting ngapain juga ngabisin waktu, apalagi suaranya langsung. Sampai malam, itu kan orang juga malas dengerinnya. Justru yang ditunggu-tunggu oleh publik, yang sudah penasaran sekarang kan peran 4 orang ini, ya, 5 di ruang TKP. Kalau yang lain akan fakta pendukung, kalau menghilangkan nyawa jelas ada. Pasti balistik mengatakan ditembak. Forensik matinya di sini. Justru bagaimana dilakukan tadi, siapa yang melakukan,
siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, siapa yang turut serta. Nah, peran-peran mereka lah kejujuran di situ. Kalau pelaku udah mengakui, nah sekarang baik. yang menyuruh seluruh dakwaan kan perintah menembak. Ya. Kita ikuti mereka, perintah hajar. Beda ada kata perintah kan. Itu Baik. yang penting nanti justru. Ya, baik. Kang Asep, Bung Roni, mohon maaf kita akan masuk ke breaking news begitu untuk mengikuti sidang kali ini. Kang Asep tampaknya akan tetap lanjut. Bung Roni, masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan, tetapi mungkin saya juga harus menahan diri karena tidak bisa semuanya juga dikemukakan di sini. Tapi kita akan ketemu lagi berarti Bung Roni. Selamat menjalankan semua tugas-tugasnya. Kita akan ketemu lagi di diskusi yang lain. Bung Roni Talapesi, Kang Asep Iwan Iryawan. Kita pamitkan dulu untuk dialog kali ini. Terima kasih, selamat pagi.